Sebelumnya dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat ikut join ya di webinar pada hari ini. Jadi pada kali ini kita akan sharing sama-sama ya teman-teman ya. Kita belajar sama-sama. Jadi mungkin nanti ketika ada penjelasan atau yang kurang ya, ada yang kurang dari saya atau ada yang salah, mohon koreksi dari teman-teman ya. Kita sharing bareng-bareng. Oke, seperti lanjutan kemarin, mungkin yang kemarin ada yang join di webinar yang pertama yang membahas tentang apa itu penetration tester. Ini langkah selanjutnya ketika kita sudah mengetahui dasar-dasar dari pentest gitu ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya itu dalam melakukan pentest kita perlu yang namanya itu information gathering and vulnerability scanning teman-teman. Jadi kita saat melakukan pentest itu harus melakukan information gathering sebelum melakukan exploit lebih jauh gitu kan, kita mencari informasi sebanyak mungkin gitu dari sekitarnya. Oke, sebelum mulai ke materi, kita perkenalan dulu, mungkin ada mulai. Jadi perkenalkan, nama saya Mas Puri, saya dari Politeknik Harapan Bersama Tegal. Ini juga ada sosial media saya, ada Instagram, ada LinkedIn juga. Mungkin teman-teman ada yang mau join, ada yang mau terkoneksi di LinkedIn bisa. Terus ada website juga yang saya buat ya, ada website juga di play.com. Nah, ini ada outline materi yang akan kita bahas pada hari ini ya. Kita sharing-sharing pada hari ini. Ada yang pertama itu ada introduction, information gathering. Yang kedua itu ada active information gathering. Terus yang ketiga itu passive information gathering. Terus ada introduction vulnerability scanning. Terus ada yang kelima itu find vulnerabilities using tools in Kali Linux. Jadi nanti teman-teman yang join pada hari ini bisa disiapkan juga ya Kali Linux-nya ya teman-teman ya. Yang terakhir kita ada sesi demo ya. Kita belajar sama-sama menggunakan tools yang ada di Kali Linux untuk melakukan information gathering dan juga melakukan vulnerability scanning gitu. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu teman-teman. Kita lanjut ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi ini, mungkin teman-teman pengetahuan aja nih. Mungkin ada yang tahu apa itu aktif dan passive information gathering. Dan juga ada yang kedua itu disebutkan tools vulnerability scanning yang Anda ketahui. Mungkin teman-teman ada yang bisa jawab sebelum saya lanjut ke materi. Sebagai awalan aja nih. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang information gathering teman-teman. Jadi information gathering itu adalah proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Dalam konteks keamanan jaringan, information gathering digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang target sistem atau jaringan sebelum melakukan serangan. Jadi sebelum kita melakukan pentest gitu ya, seorang pentester itu wajib melakukan information gathering teman-teman, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari si target, entah itu yang bersifat aktif ataupun pasif gitu kan, baik itu melakukan menggunakan dorking ataupun menggunakan tools-tools yang ada di Kali Linux gitu, itu wajib dilakukan gitu ya kan sebelum melakukan pentest, karena dengan information gathering itu kita bisa tahu nih dari mana kita bisa masuk gitu kan ke target gitu, melalui celah mana nih atau
port mana yang kebuka gitu kan. Itu dilakukan saat information gathering, teman-teman. Nah, informasi yang dikumpulkan dapat berupa informasi tentang sistem operasi, aplikasi yang digunakan, konfigurasi jaringan, atau informasi lain yang digunakan untuk menemukan kerentanan dalam sistem atau jaringan. Information gathering dapat dilakukan menggunakan alat otomatis atau dengan mengumpulkan informasi secara manual melalui sumber dari internet, dari Google ataupun dari Shodan dan lain-lain ya. Karena untuk sekarang itu udah banyak ya third party yang mengumpulkan yang bisa kita gunakan dalam information gathering gitu, mencari informasi tentang si target gitu kan. Jadi ini salah satunya itu bisa kita cari dari Google gitu atau dari Shodan gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aktif information gathering. Jadi informasi gathering itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada aktif dan juga pasif. Nah, yang aktif ini kita itu melakukan information gathering, mencari informasi itu menggunakan secara aktif gitu ya, menggunakan tools gitu ya, tools yang ada di Kali Linux. Kita berinteraksi langsung gitu dengan si target gitu, teman-teman. Contohnya kita menggunakan Nmap gitu, Nmap ataupun tools-tools yang lain gitu. Itu termasuk kategori aktif information gathering. Jadi Nmap ini adalah alat jaringan yang digunakan untuk melakukan pemindaian jaringan dan mengidentifikasikan perangkat yang terhubung ke jaringan. Alat ini dapat digunakan untuk mengetahui informasi seperti alamat IP, sistem operasi, dan layanan yang dijalankan pada perangkat tersebut. Nmap juga dapat digunakan untuk mengecek keamanan jaringan dengan mencari celah keamanan atau konfigurasi yang tidak aman. Jadi Nmap ini digunakan untuk biasanya itu digunakan untuk mencari port mana gitu kan yang terbuka yang bisa kita masukin gitu, entah melalui port 22 ataupun melalui port TCP ataupun UDP gitu kan, bisa yang kebuka, yang open itu di mana kita melakukan scanning melalui Nmap gitu, teman-teman. Terus selain menggunakan Nmap, saya sendiri ya biasanya itu menggunakan Nuclei, teman-teman. Jadi Nuclei ini salah satu tools yang menurut saya itu powerful banget ini. Karena Nuclei ini dibuat oleh Project Discovery ya, Project Discovery. Jadi dia itu menyediakan template gitu. Template itu banyak banget, teman-teman. Dari mulai CVE 2023 itu banyak. Jadi teman-teman bisa melakukan scanning menggunakan template tersebut gitu kan. Jadi dalam tahapan pas proses aktif information gathering, kamu juga bisa menggunakan sintak nuclei command. Itu sintaknya itu yang bisa digunakan itu nuclei -u. -u ini URL ya, teman-teman ya. Jadi nuclei -u, terus URL dari targetnya nih. URL dari target, minte ini sintak untuk template gitu, template, lalu kita masukkan di mana nuclei folder nuclei template kita itu disimpan gitu kan. Itu kemasukan nuclei template gitu. Lalu ini mungkin dari teman-teman ada yang mau download untuk nucleinya, bisa diinstal di Kali Linux, mungkin bisa dilihat aja, dikunjungi aja di GitHub-nya Project Discovery ya. Lalu ada nuclei template juga bisa di download juga di clouding ya di Kali Linux, teman-teman. Ini sangat powerful sekali, teman-teman. Contohnya seperti ini nih. Saya men-scan seperti gambar ini, saya men-scan salah satu URL gitu kan. URL di mana itu dijelaskan tuh ada si nuclei ini mendeteksi nih bahwa si URL tersebut itu memiliki kerentanan CVE 2019 itu yang severity-nya itu medium, teman-teman. Jadi ketika kita menemukan severity gitu ya di si nuclei gitu, menemukan vulnerability gitu, kita bisa dicek nih di CVE yang diberikan dari nuclei nih, kita bisa dicek, lalu kita juga bisa lihat nih cara exploitnya gimana gitu kan. Itu kita bisa gitu, teman-teman. Jadi lebih dipermudah gitu lah ketika menggunakan nuclei, sangat powerful sekali benar. Nah, yang selanjutnya itu melalui subfinder. Subfinder ini mempercepat untuk mencari subdomain gitu, teman-teman. Karena kan dalam melakukan pentest kan biasanya kan kita ada tuh yang namanya scope ya gitu kan, yang namanya scope nggak hanya di domain utama gitu kan. Ketika kita melakukan pentest di domain utama kita nggak dapet nih,
kita melakukan subvendor nih, melakukan di domain utama ini ada subdomain apa aja gitu kan yang bisa kita coba melakukan scanning ataupun exploit gitu. Itu bisa menggunakan subvendor ataupun sublister dan masih banyak lagi teman-teman. Tapi saya bisa menggunakan subvendor sih. Yang selanjutnya itu ada passive information gathering. Jadi passive information gathering ini kebalikan dari tadi ketika kita kebalikan dari aktif ya. Di aktif itu kan kita menggunakan tools yang berinteraksi langsung dengan si target gitu ya teman-teman ya. Tapi ketika kita pasif gitu, passive information gathering, itu kita menggunakan pihak ketiga istilahnya teman-teman. Jadi kita menggunakan seperti Google Dorking ataupun Shodan ataupun Chansys, terus security trials gitu. Itu termasuk kategori passive information gathering karena kita menggunakan pihak ketiga dan kita tidak terdeteksi langsung gitu oleh si target gitu. Kalau menggunakan seperti Nmap itu kan kita biasanya itu terdeteksi gitu kan oleh si server tersebut gitu karena ketika kita melakukan scanning gitu kan. Tapi karena kalau pasif ini kita menggunakan pihak ketiga teman-teman. Nah, salah satunya itu menggunakan Shodan. Jadi Shodan ini adalah mesin pencari untuk perangkat yang terhubung ke internet seperti komputer, server, webcam, sistem kontrol industri dan lainnya. Nah, ini memungkinkan pengguna untuk mencari jenis perangkat tertentu menggunakan berbagai filter seperti jenis perangkat, lokasi, sistem operasi, dan port terbuka. Shodan juga memungkinkan pengguna untuk melihat informasi tentang perangkat yang ditemukannya, seperti alamat IP, nama host, dan informasi spanduk apapun yang dikirimkan oleh perangkat. Lalu ada Google Dorking. Google Dorking juga dikenal sebagai Google Hacking, adalah praktek menggunakan query keyword pencarian untuk menemukan jenis informasi tertentu di internet menggunakan mesin pencarian Google. Keyword ini juga dikenal sebagai Google Doc gitu. Dapat digunakan untuk menemukan informasi sensitif seperti halaman login, file sandi, dan informasi sensitif lainnya yang mungkin sengaja atau tidak sengaja terekspos di internet. Nah, selain kita menggunakan tools, kita juga bisa memanfaatkan Google Dorking ini teman-teman. Google Dorking ini juga sangat powerful sekali ya ketika kita bisa menggunakan query-query-nya dengan benar gitu kan. Itu contohnya ada query yang saya berikan ada indexof.env. Env itu kan untuk mencari yang Laravel gitu ya teman-teman. Laravel, terus ada directory listing for PDF gitu. Itu juga untuk mencari file-file PDF. Karena di Google Dorking ini ketika kita menggunakan query-nya dengan benar gitu, kita bisa mendapatkan informasi yang sensitif gitu teman-teman. Misalnya saya pernah melakukan Google Dorking itu mendapat seperti KTP, KK gitu. Itu kan rawan sekali ya teman-teman ya, sangat data-data sensitif gitu. Tapi hanya dengan Google Dorking itu kita bisa mendapatkan data-data tersebut gitu. Makanya ini sangat powerful sekali juga. Cheat-nya juga banyak nih. List-list dari Google Dorking bisa dicari aja di GitHub gitu ya teman-teman, di Google Dorking gitu. Itu bisa dimanfaatkan teman-teman gitu. Lanjut, vulnerability scanning. Vulnerability scanning ini adalah proses secara sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kelemahan dalam sistem komputer, jaringan, atau aplikasi perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk menemukan kerentanan keamanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang untuk mengakses atau merusak informasi sensitif, merusak operasi sistem, atau mengganggu layanan yang disediakan oleh sistem tersebut. Proses ini melibatkan penggunaan perangkat lunak otomatis atau alat khusus untuk melakukan pembinaan terhadap sistem atau aplikasi untuk mencari kelemahan yang mungkin ada seperti konfigurasi yang tidak aman, kerentanan perangkat lunak yang tidak dikenal, atau masalah keamanan lainnya. Hasil dari pembinaan ini dapat membantu si administrator atau pengembang perangkat lunak untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan sebelum mereka dieksploitasi oleh penyerang gitu. Jadi setelah kita melakukan namanya information gathering, kita bisa melakukan vulnerability scanning gitu, melakukan exploit.
saja vulnerability resolution tools in Kali Linux. Di sini kita akan belajar ya teman-teman untuk mencari vulnerability. Saya mau nyari XXS gitu teman-teman, kita belajar untuk belajar bareng untuk mencari vulnerability XXS dengan mudah menggunakan tools yang ada di Kali Linux. Jadi teman-teman bisa disiapkan untuk Kali Linux-nya, kita belajar sama-sama teman-teman. Nah, ini yang biasa digunakan untuk mencari kerentanan XXS atau cross-site scripting gitu teman-teman. Yang pertama itu saya menggunakan Param Spider teman-teman. Param Spider ini dilakukan untuk melakukan fuzzing ya, melakukan fuzzing terhadap si domain gitu. Contohnya itu saya menggunakan tes PHP pulenweb.com gitu kan. Itu melakukan fuzzing terhadap si domain tersebut gitu kan. Lalu setelah itu, setelah saya juga dikombinasikan gitu kan, selain menggunakan Param Spider, ketika telah dilakukan fuzzing gitu, menggunakan Param Spider, saya biasanya itu kombinasikan menggunakan KXXS gitu. KXXS itu biasanya itu dia memberikan setelah dilakukan fuzzing gitu oleh Param Spider, divalidasi lagi nih oleh KXXS gitu kan, oleh KXXS URL mana aja nih yang terindikasi vulnerability yang memiliki kerentanan XXS gitu teman-teman. Jadi nanti oleh si KXXS itu akan divalidasi lagi nih, diberikan sebuah simbol, istilahnya simbol gitu, bahwa URL tersebut itu terindikasi terhadap kerentanan cross-site scripting. Nah, ketika kita udah dapat URL tersebut, kita kombinasikan lagi menggunakan Dalvok. Dalvok ini juga salah satu tools yang cukup powerful juga untuk melakukan scanning gitu kan. Nah, enaknya dari Dalvok ini, ketika kita melakukan scanning gitu kan terhadap, tadi kan udah dikasih sama KXXS nih, bahwa URL ada beberapa URL gitu yang terindikasi kerentanan XXS gitu kan. Nah, dari Dalvok ini lebih divalidasi lagi. Sudah divalidasi KXXS, tapi sama si Dalvok ini divalidasi lagi apakah memang benar URL tersebut terindikasi cross scripting atau tidak gitu kan. Kita scanning. Nah, enaknya lagi di Dalvok ini kita langsung dikasih pilot teman-teman. Jadi kita bisa langsung klik gitu kan URL yang udah dikasih si Dalvok itu, sekaligus sudah beserta pilotnya gitu kan. Langsung bisa kita cek apakah itu benar atau tidak gitu kan, URL tersebut memiliki kerentanan cross-site scripting atau tidak gitu. Nah, ini juga yang selanjutnya itu bisa menggunakan SQL Finder. SQL Finder ini digunakan untuk mencari kerentanan SQL gitu kan, SQL injection teman-teman. Jadi kan tadi kayak untuk mencari XXS gitu, kita bisa menggunakan Param Spider dikombinasikan dengan KXXS dan juga Dalvok gitu. Nah, kalau SQL sendiri itu teman-teman bisa menggunakan salah satu toolsnya itu SQL Finder teman-teman. Jadi SQL Finder juga itu fungsinya sama, melakukan scanning gitu ya, melakukan scanning apakah si URL tersebut itu terindikasi oleh serangan SQL injection atau tidak gitu kan, bisa dilakukan SQL injection atau tidak gitu. Itu bisa di scanning melakukan SQL Finder gitu kan. Nah, setelah dikasih warning nih bahwa URL ini terindikasi SQL injection gitu, kita merasa buang puas nih, kita cek manual dulu teman-teman. Biasanya saya cek manual dulu ketika saya sudah mendapatkan URL dari SQL Finder itu, saya cek manual dulu apakah memang benar terindikasi SQL injection atau tidak gitu kan. Setelah memang dicek manual memang benar gitu, lalu selanjutnya kita baru menggunakan yang namanya SQL Map teman-teman. SQL Map untuk melakukan exploit terhadap SQL injection ini teman-teman. Oke.
Mungkin sampai situ dulu, ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita masuk ke sesi demo? Tes demo, Bang. Barangkali yang lain mau ada yang tanya-tanya dulu sambil mempersiapkan kali Linux-nya. Barangkali teman-teman bisa siapkan juga kali Linux-nya, kita sama-sama belajar bareng. Jadi untuk melakukan vulnerability, melakukan scanning itu sebenarnya banyak ya toolsnya teman-teman ya. Teman-teman bisa baca-baca aja di Medium gitu kan. Biasanya itu banyak orang yang melakukan setelah menemukan bug itu bisa banyak orang yang melakukan write up gitu kan di Medium. Jadi teman-teman bisa baca-baca di situ sekalian menambah pengetahuan gitu, menambah insight teman-teman. Oke, kita coba demokan ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanyakan bisa lewat chat aja ataupun bisa open mic langsung gitu teman-teman ya. Bisa disiapkan juga kali ini ya teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama itu kita coba menggunakan kita coba cari ya kerentanan dari XSS ya teman-teman yang cross site scripting. Jadi teman-teman bisa download bisa install juga, install di Linux ya teman-teman ya, Padam Spider, lalu ada KXSS dan juga Dalfox ya teman-teman. Linknya sudah saya taruh di kolom chat. Untuk langkah instalasinya itu
Untuk langkah instalasinya teman-teman bisa kunjungi aja di sini. Params Spider. Ini jadi cloning aja teman-teman. Ini jadi cloning aja. Ini karena saya sudah ada params Spider-nya jadi ya. Lalu setelah berhasil nih di cloning nih, setelah selesai di cloning, kita masuk ke directory Params Spider teman-teman. Nanti setelah teman-teman masuk ke directory Params Spider, teman-teman jangan lupa masukkan komen berikutnya ya, ada titik install. Nah, titik ini juga nggak boleh ketinggalan teman-teman. Jadi pip spasi install spasi titik gitu teman-teman. Lalu diinstal gitu. Oke, udah diinstal. Selanjutnya ada KXSS juga. KXSS nah ini di sini. Nah, kalau KXSS sendiri ya teman-temannya, kalau ini di copy langsung, ini nggak bisa teman-teman. Makanya harus ada perubahan ya. Harus ada perubahan. Ini GoGet-nya kita ganti. Go install aja, go install. Terus di belakang kita kasih add. Ini teman-teman. Karena kalau kita copy langsung itu nggak bisa teman-teman, itu bakal error. Lalu udah nih ya, kita install KXSS-nya. Mungkin kalau yang nggak bisa dijalanin di kalau belum kedetek gitu kan ya, kalau belum kedetek si KXSS-nya itu teman-teman bisa masuk ke ini ya, cdgo/bin. Nah, biasanya itu masuk ke sini teman-teman. Kita copy dulu si KXSS-nya, lalu si Params Spider dan juga si Dalfox-nya nanti kita copy ke usr/bin gitu. Jadi biar kita bisa gunakan di mana aja gitu kan, di intinya itu di usr/bin gitu. Kalau nggak dilakukan copy gitu, itu ketika kita menggunakannya di luar Go gitu kan, di luar directory Go itu nggak biasanya itu nggak kedetek teman-teman. Jadi harus kita copy dulu. Oke, gimana, ada kesulitan ya? Aman ya instalasinya ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk nuklainya juga sama caranya seperti tadi, dimasuk aja ke kitabnya Project Discovery ya, di nuklai, lalu di copy aja, itu ada linknya. Setelah itu ikuti aja perintahnya yang di GitHub tersebut. Jangan lupa nuklai template-nya juga di cloning ya teman-teman ya, biar bisa digunakan juga. Oke.
setelah melakukan instalasi Param Spider, kita bisa masuk nih teman-teman ke direktori Param Spider. Direktori Param Spider, kita coba jalankan. Kita pakai ini aja. Dengan perintah Param Spider ini kita paste aja linknya. Nah, setelah itu kita tunggu aja teman-teman biar Param Spider melakukan scanning. Nah, ketika muncul kayak gini nih, itu berarti tandanya si scanningnya itu udah selesai teman-teman. Kita ini tanda ini dia ini save clean URL to result. Jadi kita masuk ke directory result. TLS nih. Nah, tadi mana tes bulannya ini ya. Tes bulan kita coba nanya ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi si Param Spider ini melakukan fuzzing gitu kan, fuzzing terhadap si domain tersebut gitu. Jadi ini banyak banget nih yang udah di fuzzing oleh yang udah di scanning oleh si Param Spider tersebut gitu kan. Lalu kita setelah itu kita masukkan perintah cat teman-teman. Cat masukkan hasil output yang tadi ya. Lalu ada KXSS gitu, kita kombinasikan dengan KXSS teman-teman. Enter aja, kita tunggu nih. Kalau KXSS ini melakukan scanning itu lumayan lama teman-teman. Nah, yang tadi saya bilang, ketika menggunakan KXSS itu kita diberikan URL beserta simbol gitu kan. Simbol yang mengindikasikan bahwa si URL tersebut itu terindikasi oleh XSS gitu. Biasanya saya tandai itu sebenarnya banyak simbolnya, cuma saya lebih sering nandain itu yang ada tanda-tanda kayak gini teman-teman. Nah, ini biasanya saya seringnya itu melakukan uji coba langsung yang ada tanda-tanda kayak gini aja gitu. Jadi ketika kita melakukan scanning menggunakan KXSS, ketika kita menemukan satu URL yang dikasih nih sama KXSS gitu kan, terdapat simbol ini, kita bisa coba nih teman-teman. Kita coba menggunakan Dalfox. Ketika kita menggunakan Dalfox itu kita bisa melakukan single target. Single target itu berarti kita hanya melakukan scanning terhadap satu URL aja teman-teman. Tapi kita juga bisa melakukan scanning terhadap file tadi yang udah di scanning oleh si Param Spider itu bisa langsung kita scanning lebih lanjut menggunakan Dalfox gitu. Cuman saya lebih suka menggunakan single ini ya, menggunakan URL aja, karena yang pertama itu lebih cepat, efisien, dan juga lebih pasti gitu kan. Kalau menggunakan file itu kan banyak gitu kan, satu banyak, terus yang kedua itu kita juga nggak tahu nih apakah di file tersebut itu benar-benar ada yang terindikasi XSS apa enggak nih gitu kan. Jadi lebih membuang-buang waktu sih kalau saya. Kita coba pakai URL gitu kan. URL kita cari nih salah satu teman-teman. Kita misalnya masuk ke ini aja nih, kita copy, kita taruh di sini. Lalu kita masukkan lagi perintah P. P itu parameter teman-teman ya. Jadi ini kan ada param-param gini ya, parameter.
Jadi kita masukkan parameternya apa nih? Di ini berarti kan parameternya PP ini ya. Parameternya PP. Kita coba. Spasi. Nah, dia akan melakukan scanning teman-teman. Kita tunggu aja. Tunggu aja ya ini. Agak. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di Dalvok ini kita langsung diberikan pilotnya teman-teman ya, POC-nya itu kita langsung diberikan dan kita bisa langsung cek ini apakah benar-benar ada indikasi XXS atau enggak nih teman-teman. Kita coba cek, kita coba buka. Masuk yang mana? Jadi kita bisa coba satu-satu gitu teman-teman. Lagi kita coba yang ini. Kita coba aja nih satu-satu teman-teman. Ketika kita menemukan yang menurut kita itu ada indikasi, kita coba aja. Nah ini kita dapat lagi nih posisinya nih. Kita coba lagi, kita coba buka lagi ya. Ternyata benar teman-teman bahwa di URL tersebut itu dengan pilot yang telah dikasih oleh Dalvox itu menyatakan terindikasi oleh si XXS gitu teman-teman, proses scripting. Jadi teman-teman bisa nih ya kan coba melakukan scanning sama melakukan web-web. Tadi dari KXSS, Dalvok dan juga Param Spider ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, kita menggunakan tools yang kedua teman-teman. Kita menggunakan Nuplay ya. Kita gunakan Nuplay, mungkin teman-teman ada yang udah download Nuplay. Jadi yang saya suka dari Nuplay ini, selain dia menyediakan banyak template gitu ya, kita juga bisa membuat template sendiri teman-teman. Kita bisa membuat template sendiri
seperti ini ya. Ini ada URL. Jika kita melakukan nuklei, ada min u itu untuk target si URL-nya gitu kan. Ini ada sintak-sintak yang bisa digunakan teman-teman. Itu bisa diinstal aja teman-teman, si nukleinya bisa ada di sini. Ini go install V GitHub Project Discovery nuklei. Kita coba ya. Kita coba nuklei min u. Kita pakai yang tadi aja. Nah, min u, lalu URL-nya teman-teman, URL si target ya, si target yang akan kita scan menggunakan nuklei. Lalu selanjutnya menggunakan sintak min t itu untuk template ya, template. Oh ya, sebelum masuk template saya menunjukin nuklei template-nya dulu. Oke. Nah, ini banyak nih nuklei template-template yang disediakan oleh nuklei gitu kan. Ada JSON, DNS, file, dan ada workflow. Kita masuk ke salah satu. Nah, ini juga bisa. Ini banyak lagi kan di folder HTTP juga banyak nih template-template lagi gitu kan. Ada miskonfigurasi, ada takeover, ada template OSINT juga gitu kan. Itu bisa digunakan juga. Ada CVE ya, CVE itu ketika kita menemukan sebuah bug gitu ya teman-teman, kita menemukan sebuah bug dan divalidasi oleh si user gitu kan, si yang memiliki sistem tersebut gitu, dan belum ada yang menemukan vulnerability yang kita temukan gitu kan. Itu bisa dijadikan CVE teman-teman, dan CVE itu juga bisa dijadikan portofolio gitu. Jadi kan ya nah, kan banyak nih CVE CVE 2024 gitu kan. Ini tuh temuan-temuan orang-orang teman-teman. Jadi ada CVE 2024 strip 1071 itu ada temuan siapa gitu. Itu jadi teman-teman ketika menemukan sebuah bug gitu kan, bisa juga diajukan untuk dijadikan sebuah CVE teman-teman, CVE. Jadi bisa untuk portofolio juga. Oke, kita coba ini ya, scanning melakukan web yang tadi. Itu mungkin menggunakan nuklei ini agak lama untuk melakukan scanningnya teman-teman. Sambil berjalan ada yang mau ditanyakan bisa langsung di kolom chat aja teman-teman. Nah, seperti ini.
Nah ini kan udah kedetek nih, tapi yang sifatnya hanya information gitu kan. Jadi si website tersebut itu menggunakan NGX gitu kan, ya, version servernya gitu kan, terus PHP-nya itu PHP versi 5.6.40 gitu kan. Dia hanya bersifat information aja gitu. Selain menggunakan ketika kita melakukan scanning gitu kan, tapi kita nggak mau si yang muncul itu hanya yang information aja gitu kan, kita skip gitu yang information itu, bisa teman-teman, dengan caranya itu kita tambahi di belakangnya itu ini severity itu untuk tingkat ininya teman-teman ya, tingkatannya ada yang kita mau yang di scanning itu yang severity-nya itu low, medium, high, dan juga critical. Jadi ketika kita menggunakan sintek ini ya, jadi yang information itu nggak akan di scanning teman-teman ya. Di scanning itu hanya yang bersifat low, medium, high, dan juga critical gitu. Jadi ini juga bisa menghemat waktu juga kan. Itu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan di kolom chat ya teman-teman, atau ketik bisa. Itu pas scanning bisa itu. Sorry. Ini kan kritik nih. Ini juga kritik ya. Ada WAV-nya, WAV file. Nah, ini saya masuk. Jadi ini severity-nya medium. Ini kita bisa cari nih teman-teman. Kita bisa cari CVE ini itu punya siapa gitu kan. Jadi bisa melakukan CSRF ya teman-teman ya. Jadi bisa ketika kita melakukan CV itu kita bisa cari CV ini punya siapa, dan siapa tahu kita ketemu ada ininya apa ya, write up-nya teman-teman ya. Kayak gini deh. Gitu teman-teman. Lalu ini ada lagi Docker Compose config gitu kan. Ini ada Oke, selanjutnya
Dari Nuglai ada mau ditanyakan teman-teman? Dari Nuglai sebelum kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut ke untuk mencari kerentanan SQL injection teman-teman ya. Kita menggunakan SQL Finder teman-teman. Jadi mungkin teman-teman udah download, udah install ya, udah install SQL Finder-nya di Kali Linux teman-teman. Langsung aja bisa dijalankan dengan perintah, dengan masuk dulu ke direktori SQL Finder teman-teman. Kita masukkan perintah Python 3 SQL Finder ya, SQL Finder minde domainnya. Minde itu domain ya teman-teman ya. Minde itu domain, kita masukkan domain dari si target gitu kan, si target kita pakai ini aja. Nah, akan masuk ke sini, akan diarahkan ke sini gitu teman-teman. Lalu si SQL Finder ini akan melakukan scanning gitu kan, apakah dari si URL tersebut terindikasi SQL injection atau tidak gitu kan. Ini kita tunggu akan scanning gitu kan. Sebenarnya untuk mencari pola SQL injection itu teman-teman selain menggunakan tools SQL Finder ini ya, teman-teman bisa manual juga. Contohnya kita masuk ke sini. Nah, contohnya kita masuk ke sini teman-teman. Ketika teman-teman masuk ke salah satu menu gitu kan yang di website, karena kita masuk ke ini kategori poster gitu kan. Nah, di sini kan ada nih muncul kategori 1. Kita coba masukkan komen ya teman-teman ya. Misalkan petik gini. Sebenarnya pilot SQL injection itu banyak yang nggak hanya ini juga kan. Nah, ini kan banyak nih dari pilotnya gitu kan. Kita coba nih salah satu gitu kan. Apakah error apa enggak gitu kan. Ketika kita mencoba salah satu menggunakan pilot ini gitu kan. Kita coba menggunakan ini. Nah, kalau teman-teman menemui gitu kan ketika ditambah query gitu, menemukan kayak gini kan, you have an error in your SQL syntax gitu kan. Itu terindikasi bahwa si website tersebut itu memiliki bisa dieksploit SQL injection teman-teman. Karena yang seharusnya itu ketika ditambahkan ini itu balik lagi ke sini gitu kan, itu yang benar. Tapi ketika kita tambahkan sintak begini, ini kan you have an error SQL gitu kan. Jadi itu bisa salah satu cara gampangnya gitu kan untuk mengetes gitu apakah si website tersebut itu ada indikasi SQL injection atau tidak gitu kan. Seperti ini kayak tadi kan.
SQL map in URL kita masukkan URL-nya gitu kan, masukkan URL-nya. Lalu ada min DBS. Min DBS itu apa? Min DBS itu untuk mencari database ya, enumerasi database gitu kan teman-teman. Kita enter aja, jadi ini ada warning. Ini kita yes saja. Kita yes lagi. Kita yes. Kalau ada yang mau tanya bisa lewat chat aja teman-teman ya, sambil nunggu. Untuk melakukan scanning SQL itu agak sedikit lama. Sambil nunggu ada yang mau ditanyakan ya teman-teman. Sedikit lama. Ada yang mau tanyakan ya teman-teman? Barangkali ada yang mau tanyakan, silakan sambil nunggu scanning. Masuk. Nah, kita dapat nih teman-teman. Kita dapat
dua database. Ada dua database, ada database corporate dan juga ada database information schema gitu kan. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita bisa gunakan lagi perintah untuk masuk ke, kita cek nih apakah di database tersebut ada username dan juga password gitu untuk masuk ke dalam sistem atau tidak gitu kan. Kita cek, kita coba masuk ke min D, lalu min tables gitu kan, kita masuk ke tabel aquad gitu kan. Nah, di database aquad ini ada 8 tabel teman-teman, ada artis, ada card, ada tag dan sebagainya, dan juga ini ada menarik, ada user teman-teman. Jadi ketika kita menemukan database itu, kita bisa cek satu-satu di database tersebut apakah ada tabel user atau tidak gitu kan, yang bisa kita gunakan gitu untuk masuk ke dalam sistemnya. Gimana caranya untuk melihat isi dari si tabel user gitu kan? Kita masukkan lagi perintah search in dump. Kita menggunakan perintah min dump untuk melihat isi dari si tabel user gitu kan. Biasa aja. Kita tunggu ya teman-teman. Kelihatannya. Nah, ini teman-teman. Ternyata di tabel user itu ada password dan juga ada username teman-teman. Kita coba tes, kita masuk ke sini ya. Kita masukkan tes. Coba login. Dan ternyata masuk teman-teman. Jadi itu cara-caranya ketika kita melakukan sebuah vulnerability scanning ataupun exploit gitu. Ketika kita melakukan information gathering, sudah melakukan vulnerability scanning dan exploit gitu teman-teman. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman?
Mungkin setelah ini bisa dicoba-coba, teman-teman bisa dicoba untuk melakukan scanning gitu kan ke target. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Mungkin kalau teman-teman ada waktu bisa baca-baca ini juga di Tegalsec ya teman-teman ya. Kita juga sering nulis-nulis juga tentang teman-teman yang teman-teman kita dapat gitu kan, dituangin di blog Tegalsec gitu. Ada mau ditanyakan? Apakah udah cukup jelas dari penjelasan tadi atau ada yang masih kurang jelas? Mungkin cukup ya teman-teman ya untuk sesi webinar pada hari ini. Mungkin kalau nanti ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut bisa chat aja di WA, yang tanya-tanya, kita sering-sering bareng, gak apa-apa teman-teman. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktu untuk hadir. Semoga ini bisa menambah insight teman-teman dan juga saya juga. Saya ingin belajar bareng-bareng teman-teman ya. Itu aja, saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dari saya, apabila ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.